Apakah sudah hadir semua di dalam Zoom ini? Ya, baru ada 28 siswa dari total 32 siswa ya. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari berdoa. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ya, anak-anak, sekarang saya akan mengabsen kalian. Jadi tolong suaranya, kameranya, semua dihidupkan ya. Ya, mulai dari Adila. Saya, Bu. Hadir. Arka. Saya, Bu. Hadir. Adelia. Saya, Bu. Hadir. Bagas. Hadir, Bu. Hadir. Budi. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Ada, Bu. Saya, Bu, ada. Iya, baik. Muhammad Iqbal baru masuk ya, jadi baru menyaut. Selanjutnya Muhammad Hechan hadir. Muhammad Jeno hadir. Zakila hadir. Dan yang terakhir Zidan. Zidan hadir tidak? Itu, Bu. Baru masuk dia. Oke, baik. Sudah hadir ya. Totalnya ada 32 siswa. Sudah hadir semua dan tidak berhalangan untuk mengikuti pelajaran saya. Oke anak-anak, kali ini kita akan bahas materi tentang teks anekdot. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan, apakah dari kalian ada yang sudah tahu atau sudah mencari tahu tentang teks anekdot ini? Iqbal mau coba jawab? Siapa? Oh ya, Muhammad Hechan. Iya, silakan. Iya, bagus. Tapi Muhammad Hechan, jawaban kamu kurang tepat ya. Ya, Ibu akan lengkapi. Jadi, teks anekdot ini tadi Hechan jawab bahwa teks anekdot ini untuk mengkritik. Nah, saya akan lengkapi jawaban Hechan. Nah, teks anekdot ini merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud mengkritik. Jadi benar jawaban Hechan, namun kurang lengkap saja. Karena di dalam teks anekdot ini kita mau apa? Kita mau mengkritik. Dengan cara apa? Dengan cara menyisipkan hal-hal lucu di dalam teks tersebut. Untuk siapa teks tersebut ditujukan? Untuk orang-orang penting. Orang-orang penting ini bisa siapa saja ya. Oke, lanjut kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Kita memiliki 5 struktur teks anekdot. Apa saja? Ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, dan ada reaksi, kemudian ada koda. Abstraksi ini memiliki arti penggambaran secara luas atau secara singkat tentang teks anekdot yang akan kita berikan. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini adalah latar belakang si teks anekdot ini terjadi. Kemudian ada krisis. Krisis ini inti dari cerita, inti dari apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian ada reaksi. Reaksi ini adalah tanggapan dari si krisis dan masih berhubungan dengan krisis. Selanjutnya ada koda. Koda ini adalah bagian akhir dari teks anekdot, atau juga bisa kita lihat bagian penutup ya. Ya, baik, kita akan lanjut ke ciri-ciri teks anekdot. Kalian bisa lihat di sini di PPT yang sudah saya sharing, ada 7 yang saya gambarkan untuk mengenai ciri-ciri teks anekdot.
1 bersifat humor, 2 bersifat menggelitik, 3 anekdot berisi kritikan, kemudian 4 mengenai orang penting, 5 ceritanya mirip dengan dongeng, 6 memiliki tujuan tertentu, lalu 7 hewan dan manusia saling berkaitan. Kita bahas dulu dari nomor 1 ya. Jadi nomor 1 ini bersifat humor. Ya, memang tujuan teks anekdot ini menyisipkan pengkritikan dengan sifat humor. Lalu apa sih bedanya humor dengan teks anekdot? Berbeda, karena teks anekdot ini selain memiliki pengkritikan, dia juga menyisipkan pengkritikan dengan humor. Tapi kalau humor atau lelucon atau komedi itu hanya memberikan sesuatu hal yang membuat humor saja, yang membuat lucu saja. Jadi tidak ada kaitannya atau tidak menyisipkan pengkritikan. Kemudian 2 bersifat menggelitik. Oh iya, tentu harus ada sedikit menggelitiknya, karena kan tujuan kita ini mengkritik dengan menyisipkan si lelucon ini, si hal lucu ini. Kemudian anekdot berisi kritikan. Ya jelas, itu poinnya. Karena kita tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkritik. Mengkritik siapa? Orang-orang penting. Lanjut ke yang 4 ya, mengenai orang penting. Tujuannya mengkritik orang penting. Orang penting ini siapa saja? Bisa siapa saja. Kemudian yang kelima, ceritanya mirip dengan dongeng. Kenapa disebut ceritanya mirip dengan dongeng? Karena kita perlu menyisipkan hal-hal hayal atau imajinasi kita ke dalam teks anekdot ini. Kemudian yang keenam, memiliki tujuan tertentu. Ya jelas, kita membuat teks anekdot ini tujuannya apa? Saya udah sering bilang ya, tujuannya untuk mengkritik. Dengan apa? Dengan menyisipkan hal-hal lucu. Yang terakhir, hewan dan manusia saling berhubungan. Kenapa dikatakan hewan dan manusia saling berhubungan? Karena ini berhubungan juga dengan ciri yang nomor 5. Ceritanya mirip dengan dongeng. Karena di dalam dongeng ini, hewan dan manusia atau makhluk lainnya itu dapat berkomunikasi. Sementara di dalam teks anekdot ini juga digambarkan bahwa ada saja cerita yang mengenai manusia berbicara dengan hewan, hewan dengan manusia atau makhluk lain, dan mereka saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri kebahasaannya, ciri-ciri kebahasaan dari si teks anekdot ini. Nah, di sini kalian juga bisa lihat lagi, ada 5 yang saya gambarkan di sini. 1. Menggunakan keterangan waktu lampau. Mengapa? Karena ketika kita ingin menceritakan sesuatu, itu pasti dong kejadian itu atau hal itu sudah terjadi, sudah pernah terjadi. Maka jatuhnya apa? Jatuhnya itu di masa lampau. Kemudian kita ceritakan kembali. Nah, contoh katanya seperti kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Seperti yang kita tahu, konjungsi itu adalah kata penghubung ya. Lalu temporal ini apa maksudnya? Maksudnya menggunakan penunjuk waktu. Jadi kalau kita gabungkan, ciri-ciri kebahasaannya yaitu menggunakan kata penghubung penunjuk waktu. Seperti apa contohnya? Setelah itu, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material di sini kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya ada apa? Ada mencuci. Mencuci ini termasuk tindakan ya. Ada menyapu, ada mencintaimu, ada melepaskanmu. Siapa ini? Siapa yang tadi ketawa? Aduh, berarti kamu sering melepaskan. Iqbal ya? Kamu kenapa sering melepaskan? Aduh, jangan terlalu sering melepaskan ya nak.
kamu juga harus mendapatkan kembali. Karena mendapatkan kembali juga termasuk kata kerja material. Baik, selanjutnya ada di sini ada urutan peristiwa berdasarkan waktu ya. Berdasarkan waktu ini seperti apa? Seperti kita lihat teks anekdot ini banyak yang menggunakan alur maju. Jarang kita jumpai mereka menggunakan alur yang mundur atau campuran. Ingat, dalam cerita kita memiliki 3 alur ya, ada maju, ada mundur, dan ada campuran, yaitu maju dan mundur. Lalu untuk teks anekdot, kita selalu menggunakan alur maju. Kemudian yang kelima ada menggunakan pertanyaan retorik. Apa itu pertanyaan retorik? Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak perlu ada jawabannya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti manusia itu manusia itu bernafas dengan paru-paru, bukan? Ya, sudah pasti dong jawabannya iya dengan paru-paru. Terus kenapa kita nanya lagi? Nih sebenarnya niat nanya atau tidak? Sebenarnya itu hanya penekanan saja. Selanjutnya saya akan menggambarkan bagaimana sih teks anekdot itu, contoh ceritanya seperti apa, Bu? Saya akan gambarkan ya, seperti ini. Pada suatu hari, ada beberapa politikus atau politisi yang baru pulang dari tempat kunjungannya. Kemudian mereka menggunakan satu bus dan berjalan pulang. Tetapi di tengah jalan ternyata bus itu mengalami kecelakaan. Lalu para politikus itu atau para politisi ini ya, mereka semua terluntai-luntai di sana, mengalami luka-luka. Dan ada petani yang mencoba menolong mereka, tetapi mereka langsung mengubur secara massal saja para politikus dan para politisi tersebut. Loh, kenapa ya? Kenapa kok langsung dikubur massal semua? Nah, tidak lama, beberapa hari kemudian ada seorang polisi nih yang kembali datang ke TKP atau tempat kejadian peristiwa tersebut. Kemudian ia bertanya kepada si petani ini, kenapa, apa yang terjadi? Lalu si petani ini menjelaskanlah apa yang terjadi. Kemudian polisi kembali bertanya, kenapa kok para politisinya langsung dikubur massal? Kata si polisi. Lalu si petani ini tuh kembali menjawab, sebenarnya ada sih Pak yang menjawab, saya masih hidup atau saya membutuhkan pertolongan di rumah sakit. Namun kan Bapak tahu sendiri, politisi omongannya tidak ada yang bisa dipegang dan mereka berbohong semua. Nah, lalu polisi pun langsung terheran-heran mendengar jawaban dari si petani tersebut. Strukturnya akan seperti ini. Kita mulai dari abstrak. Abstrak ini menggambarkan sesuatu secara abstrak saja gitu, secara biasa saja. Nah, apa abstraknya? Rombongan politikus atau politisi yang mengalami kecelakaan. Kemudian orientasinya apa? Pada suatu hari rombongan politikus atau politisi ini pulang dari kunjungan dengan bis mereka. Krisisnya apa? Krisisnya adalah mobil bus-bus yang mereka tumpangin itu mengalami kecelakaan. Lalu reaksinya apa? Reaksinya petani yang melihat tersebut, yang ada di situ, yang ikut menolong, langsung mengubur secara massal para politisi tersebut. Kemudian kodanya apa? Kodanya ini adalah tanggapan dari
si petani yang sehabis ditanyai oleh polisi. Kemudian polisi, tanggapan polisi di akhir itu pun juga bisa menjadi koda ataupun menjadi penutup dari si cerita anekdot ini. Jadi anak-anak, bagaimana, sudah paham mengenai teks anekdot yang saya sampaikan hari ini? Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Saya bisa menunggu. Ya, untuk terakhir nanti saya akan coba kirimkan Google Form ya, supaya kalian bisa absen lagi di sana. Ya. Kalau tidak ada, Ibu akan coba beri tugas ya. Tolong kalian buat teks anekdot ya, cerita anekdot, lalu dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa kalian menggambarkan struktur-strukturnya atau menentukan struktur-strukturnya yang mana saja. Lalu besok di Zoom berikutnya kita akan bahas ya. Jadi sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini benar ya, tidak ada yang bertanya ya? Ya, minggu besok saya tanya, awas ya kalau tidak ada yang bisa menjawab. Oke. Baik anak-anak, terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Saya harap minggu besok tidak ada keterlambatan ya. Oke. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. 50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning